Pemirsa, kapal yang membawa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sejumlah logistik pemilu yang hendak dibawa ke ibu kota kecamatan basah terendam air laut. Sebuah kapal kayu pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter ini tidak kuat melawan hantaman gelombang. Akibatnya 50 kotak suara dan peralatan elektronik seperti laptop terendam air laut. Kapal dengan awak 10 orang ini dihantam gelombang besar disertai angin dan hujan, membuat kapal terhempas ke hutan bakau. Tim SAR Mentawai yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi menggunakan RIP. Seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di dermaga Saibi. Sementara terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam setelah dihantam gelombang tersebut masih dalam pendataan KPU setempat. Hari ini sampai saat ini teman-teman KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang melakukan investigasi seperti apa kira-kira detail kerusakan dan apa-apa saja yang dapat kita informasikan kepada publik. Bahwa ini adalah arus balik ya dari TPS ke tempat pengumpulan kotak suara itu. Tentu jika sesuatu dan lain hal terjadi di sana, itu kita tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan. Tapi sejauh ini informasi dari Mentawai masih belum dikumpulkan. Jumlah logistik berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara berisi surat-suara hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kemudian kotak suara yang masih utuh 27 kotak. Kemudian 5 kotak suara lainnya hancur total namun salinan formulir C-nya masih utuh. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengantaran logistik pemilu dari PPS ke PPK di Desa Bontomani, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Petugas harus berjalan kaki puluhan kilometer dengan medan yang cukup berbahaya. Petugas harus berjuang seberangi sungai untuk antarkan logistik pemilu di wilayah terpencil di Dusun Makmur, Maros, Sulawesi Selatan. Logistik pemilu pun harus dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Langkah ini ditempuh lantaran sepeda motor yang seharusnya digunakan rusak di tengah jalan. Selama perjalanan, petugas harus ekstra hati-hati demi menjaga logistik sampai ke PPK. Seluruh logistik hasil pemilu ini lalu disatukan dengan logistik surat suara lainnya yang ditempatkan di kantor Kecamatan Tompo Bulu. Keputusan kita bersama, kita harus lewat sungai karena kalau kita kembali ke Medan itu kita memakan waktu 6 sampai 7 jam. Kendalanya itu Pak, licin, arusnya deras. Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Maros ada 200 petugas TPS dan pengamanan yang tumbang akibat kelelahan. 10 diantaranya terpaksa dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Akses jalan belum memadai, petugas KPPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan berjalan kaki menggendong kotak suara. Mereka harus menembus hutan belantara menempuh perjalanan sejauh 44 km. Seperti inilah perjuangan petugas KPPS di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam mengawal dan mensukseskan pemilu 2024. Dikawal oleh pihak kepolisian, mereka terpaksa berjalan kaki sambil menggendong kotak suara hasil pleno, naik turun gunung menembus hutan belantara sejauh 44 km selama 1,5 hari. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kotak suara ini akhirnya sampai ke perkampungan, kemudian diangkut dengan sepeda motor menuju kantor Kecamatan Seko. Proses pengangkutan dilanjutkan dengan sepeda motor menerjang akses jalan yang terjal.
Selesai melaksanakan pleno tingkat kecamatan, kotak suara akan diterbangkan kantor KPU Luwu Utara yang ada di Masamba menggunakan pesawat Perintis Susi Air. Setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan sekaligus pengawalan kotak suara pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana hasil pemungutan suara telah berada semua di kantor PPK Kecamatan Seko. Diketahui surat suara ini berasal dari Desa Tirobali, Dusun Buah Kayu. Desa ini merupakan salah satu daerah terjauh dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.